So, Sejong will start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sore ini kita akan berdiskusi mengenai tema yang relatif berat ya, tapi memang memerlukan respons dari kita semua, yaitu mengenai investasi Korea, investasi energi Korea di Indonesia. Seperti yang beberapa teman-teman mungkin telah ketahui, dan mungkin nanti bisa dibantu dijelaskan oleh teman kita, Sejong Yoon dari yang berbasis di Korea, bahwa Korea sekarang merupakan salah satu negara yang rencananya dan telah berkomitmen untuk melakukan perubahan ke arah ekonomi yang lebih ramah lingkungan, dan itu tentu harus terlihat juga dari investasinya di luar negeri, termasuk dalam investasi energinya di Indonesia. Pada saat bersamaan, nanti oleh para narasumber kita akan dipaparkan juga, Korea saat ini masih melakukan investasi batubara di Indonesia, yang kalau kita lihat tentu merupakan sebuah kontradiksi dengan komitmennya untuk Green Deal ekonominya. Itu nanti akan dibahas oleh para narasumber kita. Sudah ada sekarang bersama kita Mbak Hindun Mulaika, juru kampanye Greenpeace, ada Bang Faisal Basri, ekonom senior yang sangat, kalau kita lihat sangat aktif memberikan masukan dan kritik dalam soal-soal ekonomi dan pembangunan ekonomi, dan juga untuk memberikan perspektif dari Korea Selatan sebagai investor, telah ada Sejong Yoon ya. Sejong Yoon nanti saya akan perkenalkan lagi pada saat akan memberikan paparannya. Kita harapkan Sejong Yoon bisa memberikan paparan mengenai situasi di Korea Selatan, bagaimana investasi di Korea Selatan sekarang arahnya ke seperti apa, dan tentu update terkini mengenai perkembangan PLTU Batubara Jawa 910 yang ukurannya size-nya sangat besar, Bang Faisal, 2 kali 1000 megawatt ya di Banten, dan sekarang dalam proses yang kritikal apakah akan dilanjutkan atau tidak. Untuk itu saya langsung ke Mbak Hindun mungkin dari Greenpeace untuk memberikan pemaparannya. Mbak Hindun, kalau bisa maksimum 10 menit untuk nanti kita memberikan kesempatan untuk bisa melakukan diskusi. Silakan Mbak Hindun. Ya, terima kasih Kang Tata. Selamat datang juga untuk semua teman-teman yang sudah hadir sore ini dalam acara press conference Greenpeace. Selamat datang juga untuk Bang Faisal sama welcome Sejong to this discussions. Saya akan memulai share screen dulu sebentar ya. Sebentar. Kelihatan ya Kang Tata share screen-nya? Kelihatan. Oke. Ya, terima kasih. Ya, baik. Jadi kali ini kita akan membahas tentang PLTU Jawa 910 gitu ya, yang sebenarnya lebih dikenal juga dengan ekspansi dari PLTU Suralaya, di mana sebenarnya proyek ini statusnya sudah cukup terdelay gitu, cukup terhambat gitu dari rencana awal gitu, karena memang kita melihat ada beberapa concern sebelumnya dari pihak investor atau dari pihak pendana.
Nah, ini beberapa detail informasi terkait dengan PLTU 910. Jadi, siapa saja sponsornya, pemberi pinjaman yang memang datang kebanyakan dari pihak Korea. Jadi ada Kexim, KDB, K-Share, dan penjamin pemberi pinjaman, KEPCO. Dan total nilai investasi di proyek ini PLTU Jawa 910 sebesar 2 kali 1000 megawatt yang terletak di Suralaya, Banten, kurang lebih sampai 3,5 billion US dollar. Nah, kenapa kemudian hari ini pembahasan kita akan lebih kepada KEPCO? Karena KEPCO ini memang statusnya di proyek ini adalah penjamin pemberi pinjaman. Jadi untuk meyakinkan pihak Kexim, KDB, dan K-Share itu memang banyak proses feasibility study gitu ya, atau banyak proses yang memang harus melalui approval atau approval rating juga dari pihak KEPCO itu sendiri gitu. Bagaimana KEPCO kemudian melihat proyek ini dari perspektif bisnis dan profit atau keuntungan dari para pemberi pinjaman. Saya agak kesulitan. Nah, kontraktornya adalah Dosan Heavy Industry yang sebenarnya dia juga dari Korea juga. Jadi ini memang Korean family yang menguasai proyek ini ya. Nah, kita lihat kalau dari timeline 5 September 2017 sudah groundbreaking oleh Presiden Jokowi. 2018 sudah ada MOU. Tapi ini kita lihat jaraknya sebenarnya 1 tahun itu cukup lama gitu. Kemudian di Februari 2020 itu KEPCO mengumumkan mundur dari pendanaan pembangunan PLTU Jawa 910. Jadi kita lihat 17 dia groundbreaking, 18 2020, 2 tahun setelah itu KEPCO menyatakan mundur untuk menjadi lembaga penjamin gitu. Tetapi kemudian Juni baru saja beberapa waktu yang lalu, KEPCO berencana untuk melanjutkan prosesnya, meskipun sebenarnya hasil feasibility study ini menunjukkan proyek ini berada di wilayah abu-abu. Nah, ini memang yang saat ini menjadi concern kita, karena kan dari sejak dari sejak KDI melakukan feasibility study, itu hasil dari feasibility study awal itu menyatakan bahwa proyek ini tidak memenuhi syarat keekonomian, gitu. Syarat keekonomian serta kemanusiaan. Jadi memang beberapa concern yang dampak dari pembangunan PLTU ini terhadap wilayah sekitar dan terhadap masyarakat juga. Nah, tetapi kemudian keputusan ini berubah gitu. Jadi hasil analisa awal dari feasibility study ini kemudian berubah karena memang selisih skor pada saat penilaian awal mereka itu kurang dari 0,5%. Jadi ini yang kemudian membuat mereka melakukan peninjauan ulang dan memutuskan untuk melanjutkan gitu. Nah, alasannya adalah sebenarnya karena sebenarnya pemerintah Indonesia sangat menginginkan agar proyek ini terus berlanjut. Jadi Korea melihatnya bahwa mereka tidak ingin menjadi pihak yang sebenarnya kemudian mengingkari janji gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Khususnya kalau memang kemudian ini adalah sebuah proyek yang memang menjadi prioritas oleh pemerintah Indonesia. Dan pasti mereka berpikir apapun masalah yang ada di lapangan itu pasti akan bisa diselesaikan dan dijamin oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu yang sebenarnya kemudian menjadi kata kunci di sini dan memang menjadi pertanyaan untuk kita semua adalah apa yang menjadi alasan utama gitu ya, atau apa yang menjadi alasan mendasar kemudian pemerintah Indonesia sangat ingin melanjutkan pembangunan proyek ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari timeline usahanya sendiri, dari sejak 2017 sampai sekarang 2020, itu bukan waktu yang pendek. Semakin proyek itu mengalami penundaan, akan semakin besar sebenarnya initial cost atau capital cost, biaya modal yang akan ditanggung oleh proyek tersebut. Begitu. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya Indonesia sendiri saat ini sedang berhadapan dengan overkapasitas dan polusi yang sangat buruk. Jadi ini jadi kita melihatnya tidak ada alasan yang mendasar dan alasan yang sebenarnya cukup menguntungkan gitu ya untuk pihak Korea Selatan apapun perusahaannya untuk terus berinvestasi di proyek ini. Kita melihat bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik sendiri di Indonesia itu cukup menurun. Tetapi kita melihat bagaimana sebenarnya PLN menggunakan asumsi pertumbuhan kebutuhan listrik itu masih sangat tinggi. Jadi sekitar kurang lebih 6,42, tetapi kenyataannya itu 5 tahun ke belakang pertumbuhan permintaan ini hanya menyentuh angka 4,5%. Jadi kita bisa bayangkan selisihnya atau gap itu menjadi kerugian yang sebenarnya cukup signifikan.
Jadi kalau kita lihat prediksi PLN yang overestimate ini telah menyebabkan tingkat potensi overkapasitas grid Jawa Bali bisa sampai mencapai 41,5% di tahun 2020, bahkan itu adalah situasi sebelum kita mengalami krisis gitu. Nah, apa yang terjadi dengan krisis? Otomatis krisis kan membuat sebenarnya kebutuhan listrik justru menurun tajam karena kita melihat bahwa beberapa industri, beberapa hotel gitu ya, dan industri pariwisata dan lain-lain itu justru tidak beroperasi. Dan ini terjadi penurunan permintaan listrik tahun ini saja bisa mencapai sampai 15%, dan itu tidak hanya angka di atas kertas, tapi itu sebenarnya tertranslasi pada sebuah kerugian yang sangat signifikan, kurang lebih diperhitungkan bisa sampai 44 triliun. Jadi lagi-lagi pertanyaannya adalah kalau memang pemerintah Indonesia yang ngotot supaya PLTU ini terus berjalan gitu ya, tidak ada alasan yang sangat mendasar, khususnya apabila saat ini memang sudah ada kerugian yang sangat nyata dari sistem kelistrikan kita, khususnya di grid Jawa Bali gitu. Jadi PLN tuh sekarang jadi kayak bakar uang aja gitu. Jadi kenapa kemudian ada proyek-proyek yang harus dilanjutkan di atas sistem yang memang sudah oversupply gitu. Ada laporan baru juga yang sebenarnya baru dirilis oleh IEEFA, di mana mereka menganalisa pembayaran kepada IPP akan menjadi pengeluaran PLN terbesar di tahun 2021, yaitu sampai sebesar 120 triliun gitu. Karena kan memang kontrak antara PLN dengan IPP ini kan sifatnya take or pay. Jadi terserap atau tidak terserap itu bukan masalahnya IPP, itu adalah permasalahan PLN. Jadi PLN tetap harus membayar gitu. Nah, otomatis gap listrik yang tidak terserap itu kan kemudian menjadi sebuah kerugian yang signifikan, dan kita juga tidak boleh lupa bahwa kontrak antara PLN dan IPP itu semuanya dalam US dollar. Gitu. Jadi pada saat memang terjadi fluktuasi yang sangat besar pada pelemahan rupiah kita, itu lagi-lagi menyebabkan kerugian yang sangat besar lagi untuk PLN. Jadi kita melihat secara keekonomian ini bukan hanya menjadi menjadi titik alarm juga untuk pihak pendana, tetapi ini justru menjadi sebuah lampu merah gitu ya untuk pemerintah Indonesia, khususnya dengan kondisi APBN kita yang memang sudah defisit gitu. Terlebih lagi dengan kondisi keuangan yang kita melihat laporan PLN hampir semuanya merah. Kalau dia nggak disuntik dana dari pemerintah, otomatis PLN sebagai single korporasi dia sebenarnya tidak bisa survive gitu. Jadi lagi-lagi ini menimbulkan pertanyaan yang sangat besar gitu untuk kita. Kalau tidak ada alasan yang mendasar, kenapa kemudian proyek ini harus berlanjut gitu? Siapa yang sebenarnya akan mendapatkan keuntungan di balik kerugian yang sangat besar yang akan diterima oleh Indonesia? Terlepas dari permasalahan itu, sebenarnya kita juga menganalisa bahwa PLTU Suralaya sendiri ini kan sebenarnya unitnya sudah banyak ya gitu. Jadi kita melihat bahwa PLTU Suralaya yang saat ini sedang beroperasi, jadi kita nggak bicara 9-10 di titik ekspansinya, itu sebenarnya PLTU yang cukup lama, yang sebenarnya lifetime-nya juga sudah akan habis gitu. Nah, ini dengan teknologi lama yang mereka gunakan, PLTU ini kemudian menjadi sangat berpolusi. Kalau kita bandingkan dengan PLTU-PLTU lain yang saat ini beroperasi, yang sudah menggunakan teknologi yang jauh lebih baru. Nah, ini kita bisa melihat sebenarnya satellite image dari polusi NO2 dari Suralaya. Jadi kalau kita lihat itu titik yang bergerak itu yang ada titik segitiga gitu ya. Jadi kita melihat pencemarannya sebenarnya tinggi sekali, hanya dari satu titik pencemar gitu. Dan di beberapa kondisi tertentu pada saat memang angin berhembus ke wilayah Jakarta itu akan sampai gitu ya, polusinya akan sampai ke sana. Dan ini kita hanya melihat satellite imagery hanya dari satu polutan saja, NO2 saja. Dan sebenarnya kan kalau kita bicara PLTU sebenarnya emisi yang dilepaskan itu banyak. Jadi ada PM2,5, ada SO2 gitu. Jadi NO2 aja sebenarnya sudah seburuk ini gitu. Nah, bagaimana dengan sebenarnya polutan-polutan lain? Begitu. Nah, jadi ini kalau kita melihat emisi NO2 gitu ya, kalau dari satellite imagery lagi-lagi kita lihat kalau untuk di Indonesia saja, dan ini ada beberapa juga di negara lain ya. Nah, ini ada satu titik yang sebenarnya cukup merah gitu. Nah, di bawah ini, dan ini sebenarnya adalah titik PLTU Suralaya. Jadi berdasarkan data satelit, PLTU Suralaya 1-8 adalah PLTU yang sebenarnya paling polutif di Indonesia, di antara semua PLTU yang saat ini sedang beroperasi, karena memang
unit 1 sampai 8 itu adalah unit yang sebenarnya cukup lama gitu beroperasinya. Baik, saya resume share, stop sharing. Oke. Nah, begitu Kang Tata mungkin sedikit gambaran gitu ya dari kami. Lagi-lagi sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini kalau dari Greenpeace adalah kerugian kerugian akan adanya overkapasitas di grid Jawa Bali itu sebenarnya sudah sangat terasa dan itu sudah sangat menyakiti keuangan PLN gitu ya, dan itu dampaknya sangat memberikan resiko juga terhadap APBN kita. Kita melihat bahwa bagaimana pemerintah menyelamatkan PLN pun itu bahkan PLN juga dimasukkan dalam program PEN ya, program economic recovery. Nasional. Ya Bang, maaf. Nah, program itu. Jadi yang sebenarnya tanpa krisis pun kondisi keuangan PLN sudah buruk gitu. Jadi jangan sampai kemudian ditambah dengan ekspansi PLTU yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan secara demand. Begitu. Mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit saja, mungkin kalau waktunya juga masih ada. Sebenarnya kondisi proyek 35.000 megawatt Jokowi ini, itu memang 63%-nya sudah dalam masa konstruksi. Jadi sudah ada 18.000 megawatt lebih yang saat ini dalam masa konstruksi, dan itu kalau udah konstruksi kan memang udah nggak bisa diapa-apain. At some point, mereka akan masuk dalam grid dan akan beroperasi. Jadi kita bisa bayangkan dengan overcapacity grid Jawa Bali yang sudah 30% saat ini, kita akan ketambahan lagi nih 18.000. Nah, ini overcapacity-nya akan lebih besar lagi. Kita harus bisa membayangkan pada saat memang ekonomi atau industri kita tidak tidak meroket gitu ya, otomatis ini akan ada sebuah pasokan yang idle lagi yang jumlahnya akan lebih besar. Nah, sedangkan untuk PLTU yang terkontrak tetapi belum dibangun, untuk pembangkit yang terkontrak tetapi belum dibangun, itu ada 6.800, kurang lebih 20% dari total, yang masih statusnya dalam pengadaan 2% dan perencanaan 2%. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ini kita masih bisa menyelamatkan kondisi PLTU yang statusnya terkontrak belum dibangun, status pengadaan, status perencanaan, itu memang lebih baik sudah digagalkan saja semua gitu. Jadi jangan sampai kemudian prosesnya berlanjut gitu, karena dengan kondisi yang ada, dengan semua yang terkonstruksi, kita akan kedatangan sistem dalam grid baru di seluruh Indonesia. Meskipun ini 18.000 hitungannya seluruh Indonesia, tapi kita bayangkan sebenarnya PLTU baru yang dalam masa konstruksi itu juga skala-skala besar itu saat ini sedang dalam masa konstruksi semuanya. Jadi mulai dari PLTU Jepara, PLTU Batang gitu, PLTU Cilacap gitu ya, dan Indramayu juga yang mengalami ekspansi, itu semuanya juga sekarang statusnya sedang dalam masa konstruksi gitu. Jadi pada saat mereka sudah online di sistem, itu sudah tidak mungkin lagi sesuatu yang kemudian tidak mungkin lagi bisa kita undo gitu ya. Kalau diproses, oke, kita reset aja deh gitu kan, nggak bisa aja. Dan itu lagi-lagi adalah PLN bakar uang lagi gitu di situ. Dan akan semakin besar lagi uang yang dibakar, akan semakin besar lagi kerugian negara yang akan ditimbulkan. Begitu saya rasa sekian dari saya sebagai mungkin pembuka ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih Mahindun. Jadi dari pemaparan Mahindun tadi ada beberapa poin yang saya catat di sini, terutama mengenai yang mungkin nanti bisa dielaborasi lebih jauh baik oleh Sejong maupun Bang Faisal. Jadi mengenai pertama mengenai economic losses, mengenai losses dari pembangunan PLTU yang terus PLTU batubara yang terus dilaksanakan khususnya di Pulau Jawa, dan dalam kasus yang lebih spesifik lagi Jawa 9 dan 10, yang dimana menimbulkan kerugian yang besar bagi Indonesia, terutama dalam kondisi COVID, di mana baik Indonesia maupun PLN sedang menghadapi kesulitan ekonomi dan kesulitan keuangan. Sementara seperti yang kita tahu, kelebihan kapasitas tadi atau overkapasitas tadi harus tetap dibayar dalam skema take or pay kontrak. Kemudian yang kedua, dampak polusi yang cukup besar,
yang tentunya akan berdampak kepada manusia kita semua dari pembangunan pltu batubara khususnya Jawa 9 dan 10. Selanjutnya Sejong Yoon akan memberikan pemaparan lebih lanjut. Thank you for joining us, Sejong. Sejong Yoon is the director of Overseas Coal Program for an organization namely Solution for Our Climate. Yeah. So Sejong will share to us about situations in Korea in regards of energy investment, how it's trajectory now, also in the near future, and how he sees the coal power plant investment from Korea in Indonesia. For Sejong, yeah, it's your time. 10 to 15 minutes, please. Do you see the slides on the screen? Yes. Okay. Okay. All right. Thank you for inviting me. My name is Sejong Yoon. I'll talk about the Korean campaign on Java 9 and 10 and what we have been doing and what's the Korean perspective is on this project. So this is the internal process in KEPCO when it goes into an overseas power project. So we have on the planning stage, there's an MOU, there's a permit, and it has the internal review committees. And public entities are required to take a pre-feasibility study to make sure these projects make economic sense. And when all of this is completed, the project will go through Board of Directors resolution. And once the Board of Directors approve the project, they will go ahead and sign the contract. So the Java 9 and 10 project is at this stage right before the Board of Directors resolution. And we are expecting the board meeting to take place next week, next Friday on the 26th. So once the project goes through the board and when the contract is signed, it becomes quite difficult to stop this project. For example, the Jirebon 2 project is under construction and it becomes a lot more challenging in that regard. So with KEPCO, they signed the agreement on 2019 May. This was an agreement between KEPCO and Barito Pacific. So it's not necessarily the contract for the project, but a contract to prepare to invest in the project. And KEPCO had two pre-feasibilities because the first feasibility that was published last year failed. It was valued at a negative present value and the score was below 0.5, which is the threshold. And recently, KEPCO had a new pre-feasibility done, which again valued the project at a negative value, but the overall score was slightly above the 0.5 threshold. And KEPCO's position is that this is a success, and they are all ready to proceed with the project. This is the investment structure. So the key point is KEPCO has $5 million in equity. It'll be $51 million, and they will be providing $250 million in guarantee, and Korean banks will be providing $1.4 billion in loan. So all of that combined, it means about $2 billion, almost $2 billion will be provided by Korean parties in banks in KEPCO, and that is more than half of the fund that is required for this project. So the Korean part for Java 9 and 10 is going to be critical. And we have always wondered, why is KEPCO trying to push this project forward? And KEPCO's explanation always has been, number one, Indonesia needs coal
power plant for its power demand and economic growth. And KEPCO's investment is in compliance with the OECD guidelines, so they have no legal problem. And the ultra supercritical technology used for Java 9 and 10 is a great technology. It's very clean. That's how they argue. And they will be making a lot of money because Java 9 and 10 has a take or pay scheme, which means PLN will guarantee that they will purchase 100% of the electricity Java 9 and 10 produces and could have produced. And the last one is KEPCO has already negotiated heavily with its partners in Indonesia, and pulling out of this project at this point will be a betrayal of their trust. So these are simply factually untrue, and we have been conveying this information and message to the board members of KEPCO and to the government and to the press. And I can go over this quickly because you have already you're very familiar. So in Indonesia, the oversupply of power is actually a problem, and coal power is not necessarily the answer to that. And the power demand estimation has been going down ever since Java 9 and 10 was planned. And most of all, the falling cost of renewables is going to meet with the coal power. So by the time the Java 9 and 10 becomes operational in 2025, after 3 years, it will be more expensive than solar power, which will make it not very competitive in the power market. And OECD guidelines, it does say ultra supercritical coal power plants can be invested by OECD members. But in fact, nobody cares about this guideline because Japan and Korea are the only two countries that have overseas coal investment, and no other OECD countries are doing this investment. And with this ultra supercritical, it's just about the boiler, and the pollution level is always controlled by the pollution control, not the boiler itself. So having an ultra supercritical boiler does not necessarily mean it's a clean plant. And in fact, the environmental standards in Indonesia will make sure that the air pollution will be very significant with this project. And Greenpeace has estimated 7,300 premature deaths will occur in the lifetime of 30 years. And PLN is at risk because take or pay provisions are creating a large burden to PLN. And IFA has also pointed out that this kind of schemes is unlikely to be able to continue because PLN's burden is becoming too big. And in near future, it will have to revise those favorable terms with the IPPs because they cannot afford to pay them so much money. So how we approached this problem was we put Java 9 and 10 in the middle, and we put 4 different stakeholders: the KEPCO as the investor, the banks, of course. There's a Korean company, EPC Doosan Heavy here, and there's also a government interest in this project as well. So what we did with KEPCO was we started by telling the directors that this project is unprofitable. And if you decide and approve this project, and if KEPCO loses money by doing this project, the directors actually have a legal liability, and they could be held liable, and they may have to compensate for the losses created by the company because they made a bad decision. So we're basically warning the directors that you have to look very carefully into the project before you make that decision. And the biggest part of our fight came with the pre-feasibility report, because the first one that came out in November last year said KEPCO investment will show a negative prospect. The KEPCO will lose about $8 million if they go into this project. So this was an official confirmation by a government entity that this project is unprofitable. So that was a very powerful tool. We released this to the press right away and raised it so everybody understands that this project is not a good investment for KEPCO. And we also filed a complaint to the Board of Audit and Inspection of Korea. It's a government branch that oversees operation of public entities. We were basically telling them
KEPCO is ignoring the pre-feasibility and they're trying to push the project. And if they lose money, that's all taxpayers' money. So you should investigate about KEPCO's decision. And with this action, the February Board of Directors meeting was actually canceled, and then KEPCO decided that they will conduct a new pre-feasibility for Java 9 and 10. So that was a pretty meaningful step because we were actually able to postpone this decision and raise public awareness of this problem. But the second previous feasibility report came out a few weeks ago, and it turns out that the second pre-feasibility also showed negative prospect, and KDI concluded that the whole project, the net present value of the whole project was minus 43 million, and KEPCO's investment would be minus 7 million in present value, which is a good conclusion because again they confirmed that this is a minus project. However, because profitability is not the only element of feasibility study, that there's public aspects, economic ties with Indonesia, those other elements, the score added up to be slightly above the 0.5 threshold. And KEPCO is arguing that because we have a score over 0.5, this is a success, we have a green light, we will continue with the investment. The key reason that KDI concluded that they will be losing money was because of the take-or-pay scheme. And they pointed out that KEPCO had overestimated how much electricity they would be producing with this project. And that's how they adjusted the revenue, and it became a minus. And this type of this pattern, KEPCO ignoring these studies and going through the investment, knowing that they could lose money, is raising a lot of concerns for investors of KEPCO. KEPCO is a government-owned company, but only 51%. The remaining 40% is owned by private parties, including international or global investors. And BlackRock, which is the largest asset management company in the world, recently warned KEPCO that they don't agree with Java 9 and 10 and Vietnam project, and they asked KEPCO to provide what's the strategic reason you are pushing this project. So we have these global financial institutions looking into KEPCO and questioning KEPCO's decision, which is quite helpful. So we are also trying to collect more of these global institutions and have them raise issues with KEPCO because they're basically owners of KEPCO. They are shareholders of KEPCO, and they have a right to object to certain decisions. So we are hoping that we will see more of these institutions join the cause and impact KEPCO's decisions. And with the banks, we actually filed a lawsuit against the banks last year in August. Colleagues in this call actually did help us file this lawsuit. So we were asking the court to order the banks not to fund this project because it'll create significant environmental harm. The lawsuit was denied in January this year, which we expected because it was a very difficult case to win. But our purpose was not to win the case, but to raise public awareness of the issue. So in that respect, it was a quite successful campaign. And with Doosan Heavy is in a serious financial trouble right now. It is at the brink of bankruptcy. Especially with the coronavirus outbreak, it was in a very dire situation, and the government decided to provide public fund as a bailout, and they actually provided $3 billion in the past 2 months. That's a tremendous amount of money, and there's a view that Java 9 and 10 will be a relief for Doosan because Doosan will be receiving about $1.4 billion as the EPC contractor. But KDI has pointed out that the EPC cost was too low. Doosan was basically aggressively bidding the project. They won the project, but the money is too small that at the end of the day, when they complete the construction,
they will probably lose about $600 million. So this means Java 9 and 10 project is not going to be helpful for Doosan, but instead will be a huge loss for the company. So we also filed a complaint to the Board of Audit saying that the bailout fund was not reasonable, and we should be asking them to close its coal business because that was the source of its loss. And with the government's biggest fear is always being called a climate villain. South Korea has not been active in climate mitigation, and it has been is facing a lot of criticism in the international community. And coal financing is one of the key reasons. So we have tried to convey this message to the government, saying that coal financing is one of the key reasons that the other countries are blaming us and criticizing us, and we need to stop that. And there was a summit called P4G, Partnering for Global Goals and Green Growth, which was scheduled this year in June. And Korea was supposed to host this summit. And we were suggesting to the government that stopping coal finance could be a great deliverable as the host of the summit. And we were quite successful in persuading the government, but the corona outbreak happened and all of these summits were postponed to next year. So that was a big loss of momentum for us in terms of engagement with the government. So the key pressure point for the government is the international pressure. So we made newspaper advertisements around the ASEAN summit last year, telling that Java 9 and 10 project will be a reputation risk. We also arranged former Vice President Al Gore to write a letter to President Moon talking about Java 9 and 10 and Vietnamese projects, and the coal financing is how this is harming the climate and Korea's reputation. The most current issue is the Green New Deal. During the election in April, the ruling Democratic Party promised to stop coal financing as part of their manifesto during the election. So they said, as part of the Green New Deal, public institutions will stop financing coal projects. And the government is currently discussing how to shape the Green New Deal and what kind of programs will be included in the package. But we are not seeing any discussions on stopping coal financing projects at this moment. So that's another government engagement that we are pushing to include this into the Green New Deal. And if it comes in time, there's still a possibility that this new policy could impact pending KEPCO's overseas coal projects. But still, the real challenge is that for Java 9 and 10, the board of directors meeting is next week, and we have scheduled some actions, demonstrations, and media campaigns, but there's a risk that Java 9 and 10 will pass the board next week. So we need to keep an eye on that. And of course, the key message and the real problem is that Java 9 and 10 during its entire operation year will produce 250 million tons of carbon dioxide, which is equivalent to what Thailand emits in a year, a whole country. So stopping this project is actually a very important step in climate mitigation worldwide. That's what I have prepared so far. Thank you. Thank you, Sejong. So yeah, we have some key points from your presentation. Is one of it is next week. Actually, it will be really critical time for Java 9 and 10 related to KEPCO's Board of Directors resolution. Yeah, and that's why it's very critical from our perspective is that first is the time period, lifetime period of coal power plant is long. Yeah, so it can be 30 to 40 years, and if once it is built, its environmental impact, air pollution, and also
it will undermine energy transition to renewable energy, it will lock Indonesia, yeah, in that kind of situation, and it's big, yeah, 2,000 in total, so it's very critical for all of us, and also if we see Dusan is in trouble as well, and yeah, and probably is seeking money from country like Indonesia in that kind of situation, because it's like guaranteed by take or pay contract if it's built. And also now Indonesia is also in economic slowdown, we are in trouble in terms of economic and financial, and it's not time to waste our money here for electricity, to build a coal power plant that we will not really use, yeah, due to the overcapacity. And now we will hear from Bang Faisal Basri. Bang, mungkin bisa memaparkan situasi kita saat ini secara ekonomi, mungkin juga kondisi yang sedang dialami PLN, dan sebetulnya tadi kan kita akan membangun PLTU yang besar di Banten, di Indonesia yang terlibat, termasuk juga Baruta Pasifik, ya, kalau di Indonesia mungkin sudah sangat dikenal track recordnya, dan juga mungkin apa keterkaitannya dengan, kalau Bang Faisal melihat dengan revisi undang-undang minerba, bagaimana Bang Faisal melihat ini dalam konteks juga situasi ekonomi kita yang harus, kalau ini jadi dibangun dalam 30-40 tahun ke depan, kita akan harus membayar over capacity ini yang jika PLTU dan investasi, tidak hanya PLTU Jawa 9 dan 10, tapi juga investasi energi di batubara yang akan terus berlangsung, terutama dari Korea ke depannya, Bang. Silakan Bang Faisal. Ya, makasih Mas Atta, teman-teman sekalian. Pertama, krisis ini akan menyebabkan kita mengalami semacam output loss, ya. Jadi kita akan berada di equilibrium yang lebih rendah dari potensi kita. Artinya kita harus siap dengan senario lower growth. Jadi growth kita akan lebih rendah dari prediksi sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, sekalipun growth ekonominya itu lebih tinggi, permintaan akan listrik itu tidak akan naik secara proporsional dengan growth. Karena apa? Elasticity, artinya kalau di masa lalu pertumbuhan ekonomi 1% menyebabkan permintaan akan listrik itu naik di atas 1%. Kira-kira 1,5% gitu, ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi 1%, penjualan PLN bisa naik 1,5%. Sekarang itu sudah di bawah 1%. Jadi peningkatan ekonomi 1% hanya meningkatkan pertumbuhan penjualan listrik atau permintaan akan listrik itu sekitar 0,7%. Jadi elastisitasnya lebih kecil dari 1. Nah, oleh karena itulah segala perencanaan sebelumnya itu harus direvisi, ya. Saya baru saja meeting dengan Bappenas, saya menyarankan RPJM itu di overhaul, karena RPJM kan harusnya jadi acuan gitu. Nah, jadi semua bisa jadi salah karena acuannya yang meleset. Itu yang paling penting buat kita. Kemudian yang kedua, terjadi over capacity PLN utamanya di Jawa.
Ya, bahkan waktu itu kita menyarankan kan akan ada proyek batubara, pembangkit batubara di Bali. Kita sarankan kepada masyarakat Bali untuk dihapus, di phase out. Bali memperoleh pasokan dari yang existing saja, dari Jawa Timur. Sehingga nggak menambah polusi, nggak menambah konsumsi batubara dan sebagainya di dalam negeri yang cukup signifikan. Nah, kalau ini konsisten harusnya diterapkan juga untuk proyek-proyek batubara yang lain. Nah, kalau kita lihat, oke, jangka panjang, memang kapasitas listrik kita perlu dibangun kan. Ada yang sudah habis usianya, harus di replacement, kemudian terjadi peningkatan demand jangka panjang, yang oleh karena itu pembangunan pembangkit itu harus terus dilakukan. Nah, namun COVID ini menjadi momentum emas buat kita untuk komit ke SDGs, bukan karena SDGs-nya harus dipenuhi, tapi karena itu kita yakin itu terbaik buat Indonesia. Ya, komitmen untuk green, kita sudah menikmati di era pandemik ini langit biru, sekarang nah itu saya lihat udah abu-abu lagi begitu ya. Jadi cukup ini akan menjadi momentum luar biasa buat kerjasama Indonesia dan Korea kalau proyeknya di switch gitu dari pembangkit listrik tenaga batubara ke pembangkit listrik yang clean energy. Tadi ditunjukkan solar, Korea saya rasa udah punya teknologinya, solar energy, pembangkit listrik tenaga surya yang saya kok yakin gitu, ini era baru di dunia dan era baru juga dalam hubungan Indonesia dengan Korea untuk membuktikan bahwa betul-betul kedua belah pihak, terutama Korea sudah komit, masa kita menolak, kan aneh. Silahkan siapapun, mau Barito, mau pihak lain atau PLN, Indonesia Power, untuk merealisasikan ini, dan kita punya kesempatan. Kecuali misalnya kalau kita mengalami krisis energi kan. Nah, kita sekarang sedang oversupply, 5 tahun cukup bagi kita untuk mempersiapkan era baru, memenuhi SDGs, memenuhi RUN juga tentang bauran energi nasional, ya. Dan teknologi sekarang sudah membuktikan bahwa tenaga surya itu bisa efisien di Chile waktu terjadi bidding ya. Jadi PLN-nya Chile itu ngebid dari sumber-sumber energi primer mana yang boleh masuk, semua boleh masuk, ternyata solar energy yang menang dengan ongkos yang lebih murah dari fosil fuel gitu. Ini luar biasa, ini kesempatan, ini mencerminkan bahwa kita akan hidup berbeda di era pasca pandemik dibandingkan dengan sebelumnya. Wah, ini momentum yang luar biasa. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan oleh Mbak Hindun dan Mas Tata, utang PLN ini sudah besar sekali. PLN sempat tidak bisa bayar kewajiban utangnya pada Desember tahun lalu, tapi bukan karena salah PLN sebetulnya ya, tapi karena pemerintah tidak bayar kewajibannya, dana kompensasi atau dana subsidi listrik itu, akhirnya pemerintah dipaksa bayarlah 9 triliun rupiah sehingga PLN bisa. Jadi Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, sudah memberikan warning juga. Nah, ini juga mengurangi beban utang PLN yang sudah sangat besar ya, kira-kira 600 triliun, dan sebagian besar falas, padahal PLN tidak menghasilkan falas sama sekali. Dia menjual dalam bentuk rupiah gitu di dalam negeri. Nah, jadi persoalan trust ini dipakai ya oleh pihak Korea. Oh, ini untuk menjaga trust, mungkin sudah ada macam-macam. Percayalah, saya rasa ini bukan masalah.
kecuali trust antara kontraktor Korea dengan Barito ya, antara pihak Korea dengan Barito. Nah, tapi trust dari pihak Indonesia, dari masyarakat Indonesia, dari PLN, dari pemerintah, itu tidak akan hilang sejumput pun kalau proyek ini dibatalkan gitu. Dan ayo komitmen switch untuk proyek baru di era baru, clean energy, sangat boleh jadi solar energy. Bahkan Saudi Arabia pun yang menggunakan fossil fuel sekarang sudah membeli atau mengakuisisi atau ada proyek baru di Australia yang akan menghasilkan clean energy. Singapura akan membeli clean energy dari Australia juga gitu, yang akan jadi mereka bikin ladang solar di Australia, mereka akan kirim ke Singapura dengan di bawah jaringan di bawah laut gitu. Jadi saya rasa kita tidak boleh lengah ini untuk memanfaatkan momentum yang sangat baik ini. Jadi trust tidak masalah. Welcome to project yang clean energy, new era of cooperation between Korea and Indonesia by implementing the Green New Deal. Itu tadi yang disampaikan. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, pertanyaannya tadi memang proyek ini on lagi setelah skor secara keseluruhan di atas 0,5 ya. Tadinya di bawah 0,5. Apakah ini kita tidak tahu perhitungannya seperti apa. Apakah ini dipengaruhi juga oleh visibilitas tidak ada masalah dari pasokan batu bara dengan adanya Undang-Undang Minerba ini. Jadi kan Undang-Undang Minerba ini membolehkan tidak ada batasan wilayah, kemudian area-area lainnya bisa dirambah, hutan pun bisa begitu ya. Dan ini membutuhkan asupan, butuh penyerap. Nah, penyerap ini adalah ya pembangkit-pembangkit ini kita lihat juga mungkin bisa dijadikan indikator. Lihat nih batu bara. Jadi saya pemilik batu bara, pemilik batu bara ini clean loh. Bisa diolah menjadi clean seperti tadi bukan boilernya tapi khusus penanganan polusi ini ya yang kita lihat tadi. Nah, ini bisa dijadikan alasan oleh pemilik konsesi batubara untuk memuluskan perpanjangan kontrak. Jadi di Undang-Undang Batubara itu, Undang-Undang Minerba yang baru, itu dibuka peluang konsesi yang lebih leluasa bagi pengolahan dan pemurnian. Nah, tapi kalau di batubara ini kan tidak ada pemurnian istilahnya. Misalnya pengolahan saja. Nah, salah satu yang ingin diambil di kesempatan ini dari kelompok Bakri itu dengan menggunakan teknologi tertentu dari batubara low kalau batubara kualitas rendah itu batubara kualitas rendah diolah menjadi etanol, dan ini kelompok Bakri sekarang ingin memasukkan proyek mereka sebagai proyek strategis nasional, dan muluslah perpanjangan Arutmin dan apa satu lagi itu Kalimantan Primakol itu ya. Nah, padahal sebetulnya alokasi batu bara untuk teknologi seperti itu tidak lebih dari 1/4 dari batu bara mereka. Jadi 3/4-nya mereka akan ekspor untuk memperoleh manfaat atau profit yang lebih besar. Jadi jangan sampai kita lengah dengan akal-akalan dari kelompok Taipan Batubara ini. Saya rasa itu saja untuk sementara waktu. Terima kasih. Terima kasih Bang Faisal. Beberapa catatan dari saya dari pemaparan Bang Faisal tadi, bahwa sebetulnya memang kita dalam kondisi overkapasitas terutama di Jawa,
Dan kondisi pandemi ini juga membuat kita memang dalam skenario rendah pertumbuhan ekonomi, dan mungkin dalam 5 tahun ke depan sebetulnya, dan dalam 5 tahun ke depan kita tidak memerlukan pembangkit PLTU batubara baru gitu dalam konteks situasi seperti ini. And in relation with Sejong's presentation, Mr. Faisal Basri said that if we are talking about if KEPCO use trust as an between Korean government, between Korea and Indonesia to argue to continue Java 9 and 10, it's not correct because the trust will be fine. Maybe it's not trust between countries, but between involved corporations. Yeah, so it's not about country, and it's there is still opportunity for energy investment by shifting Korean energy investment from coal to clean and renewable energy. Juga sebenarnya Bang Faisal, kalau kita melihat beberapa negara, mungkin beberapa teman nanti bisa share mengenai di Vietnam ini, di Vietnam sekarang sangat cepat justru pertumbuhan energi terbarukan, energi bersih, dan lebih spesifik lagi energi matahari ya. Mungkin nanti Mbak Hindun bisa share atau teman-teman yang lain. Dan ini bisa terjadi dengan adanya komitmen politik sebetulnya. 5 giga ya dalam 1 tahun kalau tidak salah tahun lalu, dan sangat cepat sehingga sekarang orang sering membandingkan Vietnam kalau di Asia Tenggara, karena kan kalau perbandingan biasanya Bang peer-to-peer-nya harus yang apple to apple. Vietnam sebagai negara yang paling progresif, dan Indonesia yang paling ketinggalan memang sejauh ini dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Baik, saya buka mungkin kepada teman-teman jika ada yang ingin share atau memberikan pertanyaan kepada baik kepada Bang Faisal, Sejong maupun Mbak Hindun. Silakan. Atau bisa ditulis di chat mungkin, atau langsung. Atau komen dari Mbak Hindun barangkali terhadap tadi pemaparan dari Sejong dan Bang Faisal, Mbak Hindun. Ya tadi sebenarnya sudah cukup jelas juga ya tadi dari dipaparkan oleh Sejong juga dan Bang Faisal. Jadi memang lagi-lagi kalau dilihat dari perspektif keekonomian, sebenarnya ini juga bukan proyek yang masuk gitu dalam hitung-hitungan ekonomi bahwa dia memang akan menghasilkan profit yang cukup besar gitu ya. Baik itu dari sisi pengusahanya, pendananya gitu, dan sebenarnya juga dari sisi pemerintah Indonesia. Mungkin kalau dari sisi pendananya memang resikonya akan nyaris sama sekali nggak ada, kecuali memang kapitalnya, modalnya yang akan semakin besar, karena semakin lama project delay dia akan semakin besar. Karena tadi sistem take or pay tadi, tetapi ini kemudian harus menjadi perhatian yang untuk pemerintah Indonesia sendiri untuk membuat keputusan-keputusan yang lagi-lagi jangan merugikan kondisi APBN kita di saat memang defisit dari APBN itu sudah sangat besar gitu ya. Otomatis kita ada begitu banyak sebenarnya sektor lain yang saat ini justru lebih membutuhkan perhatian, justru lebih membutuhkan support gitu ya. Bagaimana kita melihat dampak perekonomian terhadap hilangnya tenaga kerja gitu, dan juga social safety net, juga kemudian di sektor kesehatan kita gitu. Jadi jangan sampai kemudian dibuat keputusan-keputusan yang justru itu tadi yang mungkin bahasa saya lebih ke bakar uang untuk sesuatu yang nggak percuma gitu. Sedangkan di sektor-sektor lain itu kondisinya memang benar-benar cukup kritis gitu untuk lebih mendapatkan support dan bantuan dari kondisi keuangan kita dari pemerintah Indonesia. Begitu mungkin kalau kata penutup dari saya, Kang Tatah. Terima kasih Mbak Hindun. Mungkin saya karena
saya melihat kemarin mengenai yang lebih luas ya mengenai reorientasi pembangunan khususnya kepada Bang Faisal, karena kita juga mungkin akan banyak memasuki isu itu ya, bagaimana terutama dalam konteks Indonesia. Perdebatannya kan selalu kalau di Indonesia, Bang Faisal, antara ekonomi dan lingkungan ya, yang klasik, dan sebenarnya itu juga terjadi dalam kasus PLTU batubara ini, terutama Jawa 9 dan 10, bahwa kita memang bisanya ini yang kita punya ini batubara, tapi memang akhirnya ketika sudah ada praktik yang baik seperti di Vietnam konkret, dan memang kondisi ekonominya mungkin Bang Faisal bisa menjelaskan tidak lebih advance daripada Indonesia, dan mereka bisa melakukan misalkan dan sudah terbukti 5 gigawatt dalam setahun, dan kita tidak bisa melakukan itu dengan potensi yang kalau dilihat bahkan skenario yang paling minimal dari Kementerian SDM itu tinggi sekali sampai 200 gigawatt hanya untuk energi matahari. Bagaimana Bang melihat ini ke depannya, terutama dengan pandemi ini, kaitan antara ekonomi dan lingkungan, kita harus kemana? Karena kalau dalam pemahaman saya juga ada godaan juga untuk kita, ya udah kita melakukan yang mudah saja, batu bara kita banyak, atau kita harus memulai seperti negara-negara lain, termasuk dalam hal ini Vietnam, dan bahkan kalau kita bandingkan dengan Filipina, Malaysia, dan Thailand juga kita cukup ketinggalan. Silakan Bang Faisal juga mungkin kata penutup dari Bang Faisal. Kalau menurut saya ini bukan pilihan ya, tapi ini udah suatu keharusan. Gitu. Era baru, komitmen kita untuk menjaga lingkungan, untuk merawat hutan kita, untuk merawat udara kita, dan oleh karena itu tidak ada pilihan lain dan tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda. Nah, itu juga kan kesadaran dari negara-negara lain, ya, negara maju sudah pastilah, tapi negara-negara berkembang yang lebih per kapitanya lebih rendah dari kita pun kesadarannya sudah muncul kan. Jadi kembali menurut saya khususnya buat Greenpeace ini we have to mobilize kekuatan, bring them together untuk meyakinkan inilah yang terbaik, dan terutama dari kalangan muda ya, bahwa ini masa depan mereka, ini masa depan Indonesia, dan oleh karena itu kita harus memulainya dari sekarang. Yuk kita bersama-sama ini sekarang. Ya. Dan kebetulan ada hubungan Indonesia dan Korea sangat baik, gitu. Sekaligus juga untuk balancing ke dominasi China gitu. Kan lebih baik bekerja sama dengan negara demokratik, termasuk dalam hal ini di luar batubara ya, dalam hal pengembangan virus COVID. Jangan bekerja sama dengan China karena China tidak terbuka terhadap World Health Organization. Jadi kita harus terbuka, harus kerjasama dengan negara-negara yang punya semangat yang sama, transparansi yang sama gitu. Lebih enak. Nah, kalau dengan China, apa-apa nanti kita mengalami kesulitan, dan India sudah melakukannya, mengevaluasi, Afrika juga sudah mengevaluasi. Jadi balancing juga Indonesia supaya tidak terlalu China-minded. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bang Faisal. And Sejong, now probably we need your closing statement on related to Korea coal power plant investment from Korea, especially related to Java 910. Mr. Faisal Basri said that as good friends, Korea and Indonesia should should cooperate in energy transition, yeah, for renewable energy use, because for Indonesia it's the need as well, yeah, not an option, but we have to shift. What what do you see
the opportunity for Indonesia to do that in terms of relationship with Korea for energy investment currently, and also your closing statement, please. Yeah, thank you. That's actually a great point. And one of the things we have been saying to KEPCO and the government is that pulling out from Java 9 and 10 doesn't necessarily mean the collaboration and cooperation between the two countries should be reduced, because there are many new things that KEPCO can do. For example, the real problem with the Java is not lack of coal power plants, but it's the grid. The grid is not enough. It's not stable. That's why you have to build large power plants here and there, and that's not very efficient. So one of the alternatives we have been proposing to KEPCO is, because KEPCO has been managing the entire grid in South Korea for the past 60 years, they have good experience in technology in building and maintaining grid. And actually, the China Light and Power Company, who pulled out from the Vietnamese Vuong 2 project, has announced that they will be investing in grid in Vietnam instead of coal. So why does KEPCO not do the same thing? And we're saying the same thing to the government. The new Southern policy of this administration really focuses on enhancing the collaboration in the Southeast Asian region. And investing in renewable energy and smart grid, next generation transmission technology that could accommodate more renewables. That's a great way to make investment, exchange technology, and also build on KEPCO's ability to do these projects. So I think there's great potential there. Thank you, Sejong. So jadi I think the message is clear. Jadi memang ke depan mungkin di samping yang urgent Jawa 9 dan 10 untuk kita kawal minggu depan, dan selanjutnya dalam waktu selanjutnya kita memang memiliki peluang sebetulnya untuk mengalihkan investasi dan kerjasama Indonesia-Korea, khususnya investasi dari Korea, dari batu bara menjadi energi terbarukan. Saya kira demikian diskusi kita sore ini. Thank you to Sejong. Hope we will see you again in the next discussion. Terima kasih Bang Faisal. Mungkin nanti saya juga perlu diskusi mengenai yang kemarin yang dibahas Bang Faisal, reorientasi pembangunannya dalam skop yang lebih besar. Terima kasih Mbak Hindun, dan terima kasih teman-teman semua. Selamat sore, and have a great weekend for Sejong. Selamat berakhir pekan buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Thank you. Terima kasih Bang. Thank you. Terima kasih semua.